Komnas HAM menerima aduan 3 orang pejalan kaki dari Lumajang yang mengadukan nasib dan kondisinya bukan hanya 3 orang ini saja, tetapi juga ada masyarakat desa Sumberwuluh yang terkena dampak erupsi, dan juga ada pembangunan tanggul yang kemudian mengancam kehidupan mereka. Karena itu saya kira kesempatan yang pertama akan saya berikan kepada teman-teman semua untuk menceritakan secara singkat saja seperti apa kondisinya sekarang ini, terus kemudian alasan mereka dari Lumajang jalan kaki ke Jakarta, serta harapan yang akan dimintakan dari perjalanan dari Lumajang ke Jakarta sampai ke Komnas HAM maupun juga ketemu dengan lembaga-lembaga lain. Monggo, siapa yang mau? Silakan. Terima kasih Pak BK dari Komisioner Komnas HAM atas waktu dan ketenangannya. Perkenalkan teman-teman, saya Dimas dari LBH Gambar Indonesia selaku tim advokasi dari warga Desa Sumberwuluh, Kabupaten Lumajang, korban terdampak Semeru. Secara singkat, teman-teman ini adalah korban dari erupsi Gunung Semeru yang rumahnya terkubur timbunan pasir pada saat terjadi bencana Semeru lalu. Tentunya perhatian nasional terhadap bantuan di sana sangat diapresiasi oleh teman-teman, tapi di balik itu semua harus kita ketahui bahwasanya di sana ada dugaan human error akibat kesalahan prosedur pertambangan yang ada di sana dan pembiaran, dugaan pembiaran dari aparat terkait dari pemerintah Kabupaten Lumajang yang selama ini tidak pernah mendengar aspirasi dari masyarakatnya. Jadi masyarakat yang hidup berdampingan dengan aktivitas pertambangan yang ada di wilayah tersebut. Akhirnya pada saat terjadi erupsi Gunung Semeru, rumah mereka, keluarga mereka hilang, meninggal. Rumah mereka, harta benda mereka terkubur oleh aliran pasir Semeru. Yang saat ini, yang detik ini oleh Kementerian SDM, oleh pemerintah Kabupaten Lumajang, pasir itu sedang ditambang oleh CV yang hidup berdampingan dengan warga sekitar dengan alasan investasi. Sehingga inilah yang menyebabkan teman-teman ini berjalan dari Lumajang ke Jakarta, menyuarakan apa yang terjadi di sana, apa yang terjadi di Lumajang, agar seluruh Indonesia tahu bahwasanya ada rasa keadilan yang hilang, rasa prihatin, rasa tidak pedulian dari pemerintah maupun aparat terhadap keberlangsungan hidup dari warga masyarakat Lumajang yang terdampak erupsi Gunung Semeru, yang takut untuk menyuarakan aspirasinya karena banyak hal, baik intimidasi, baik provokasi dan lain sebagainya. Karena tidak mudah teman-teman ini jalan dari Lumajang ke Jakarta, mungkin juga bertaruh nyawa, berkorban waktu, berkorban tenaga, semuanya akan terus. Semoga harapan saya dengan dikawal dari Pak BK, Komisioner Komnas HAM Jakarta, masalah ini bisa terungkap, keadilan bagi rakyat Lumajang, masyarakat Lumajang bisa segera ditegakkan, dan pertambangan yang ada di aliran Gunung Semeru bisa dilakukan evaluasi dengan jelas, dan oknum-oknum siapapun itu bisa ditindak secara hukum, secara adil. Mungkin itu dari saya, Pak. Terima kasih teman-teman. Tadi kan sempat dibilang katanya sudah bersurat ke pihak lain, seperti SDM, bisa dijelaskan lagi masih itu suratnya seperti apa dan apa dari hasilnya yang disurati seperti itu. Baik, kami sudah melakukan surat pertama di Kementerian SDM, menindaklanjuti surat yang pernah diterbitkan oleh Kementerian SDM terkait pembekuan izin pertambangan, yakni CV Duta Pasir Semeru yang masuk dalam daftar CV yang pada saat ini dibuka. Dengan adanya surat tersebut, kami membuat laporan dengan harapan Kementerian SDM untuk melakukan evaluasi, juga melakukan pengecekan di lapangan. Namun anehnya surat kami tidak pernah ditanggapi, malah sekarang terbit izin menambang dari SDM berdasarkan rekomendasi dari Bupati Kabupaten Lumajang. Ini sangat aneh karena masyarakat yang terdampak ini tidak pernah dilibatkan, tapi secara serta-merta surat itu terbit, dan saat ini di atas penderitaan rakyat Lumajang ada aktivitas pertambangan dengan alasan investasi, alasan pemulihan lingkungan. Lantas pemulihan masyarakat ini bagaimana? Rumah. Ya, kalau di 2 dusun di dusun kami ini 133, khususnya dusun Kambang Kacang dan dusun Kambang.
di desa sebelumnya. Baru sudah pulang berapa jiwa kehilangan tempat tinggal berapa jiwa? Ya kalau kakaknya 86 di desa di dusun Kamar Kacang dan 27 di dusun Kampung Renteng. Bisa dijelaskan lagi Pak, ini ada perusahaan yang perusahaan itu berdiri sejak kapan, terus warga itu konflik dengan perusahaan itu sejak kapan dan karena apa? Ya, begini Mas, perusahaan itu mendapatkan izin sejak 2015, dan kami akhir-akhir ini di pertengahan 2019-2020 kegiatan pertambangannya itu sudah mengkhawatirkan Mas, dengan membangun tanggul-tanggul melintang. Jadi untuk menutup atau menghambat aliran lahar atau aliran air itu dengan membangun tanggul-tanggul melintang dan juga membangun kantor dan workshop di dalam das atau di dalam aliran sungai, sehingga kami merasa khawatir dengan kegiatan ini karena dusun kami berada di sebelah sungai seperti itu, sehingga di sini terjadi pendangkalan Mas. Tanggul-tanggul melintang ini mendangkalkan aliran sungai gitu. Dan pada puncaknya pada 4 Desember 2021 setelah erupsi, setelah kami melakukan upaya-upaya jauh sebelum erupsi, sudah memperingati ini dan pihak pemerintah tanpa ditanggapi, terjadilah kekhawatiran kami erupsi datang dan erupsi itu mengarah ke dusun kami karena terhambat di aliran sungainya. Itu yang terjadi. Perusahaan itu kenapa mengarahkan ke pemukiman? Artinya apa yang dicoba dihindarkan sama itu? Apakah untuk kepentingan perusahaan juga? Iya. Kalau itu kami duga perusahaan ini untuk menjebak pasir atau mempermudah untuk pengambilan pasir. Seperti itu. Konfliknya mulai dari 2019, peringatan-peringatan itu disampaikan sejak 2020 kami sudah mulai memperingati 2020 dan 2021 pada tanggal 23 Februari 2021, artinya jauh dari sebelum itu kami sudah mendatangi Polsek, Polres dan juga Pemkab Lumajang untuk melaporkan hal tersebut. Sampai saat ini belum, masih ya saat ini kembali beroperasi. Tapi kalau kita lanjut dari pemerintah setempat sendiri bagaimana beliau dalam hal ini Bupati ya? Setelah laporan kami rasa belum ada tindak lanjut sampai saat ini. Dari 2020 ya, melakukan proses sampai saat ini belum ada tindak lanjut terkait pelaporan kami tentang human error. Sudah berapa kali ke Bupati? Kalau ke Bupati sudah sering Mas, kami ke Pemkab, ke DPRD, hearing ke DPRD dan melaporkan itu sering sampai bosan Mas kami. Makanya kami sampai merasa sudah nggak ada lagi tempat kecuali kami berjalan, walaupun kami seadanya berjalan, kami sudah mengumpulkan tekad kami untuk berjalan menahan semua laparan apalah tetap melakukan itu. Itu kalau jalan dari sana itu kapan Mas? Pak Pangat mulai jalan itu tanggal 21 Mas. Jadi berkait 17 hari sampai di sini. 17 hari. Iya. Bertiga ini jalan Ya. sama ya. Ke Pak Pangat, kalau saya menyusul Pak Pangat karena saya masih ada istighosah. Jadi setelah Pak Pangat sampai di daerah Jawa Tengah, saya menyusul. Itu jalan kaki. Iya. Mas, ini kan kalau di berita sebelumnya kan rencananya kan mau bertemu dengan Pak Presiden juga. Iya. Rencananya ke istana itu atau bertemu Pak Jokowi kapan? Kami tentu akan berkoordinasi dengan dari YLBHI dan juga dengan Mas Dimas selaku pengacara kami. tapi sudah berkomunikasi kan dengan lain bagaimana, sudah ada tanda diterima gitu. Untuk itu mungkin Mas ini yang rencananya hari ini, kalau sempat hari ini diterima di Seknek. Bapak, saya ingin mengulang lagi, berarti setelah beberapa dari 2020 sampai 2020 bersuara pemerintah daerah itu belum ada tindak lanjut sama sekali. Terakhir itu apa yang mereka sampaikan kepada Bapak semuanya? terakhir yang disampaikan mungkin Pak Pangat yang menjelaskan dari Bapak Bupati yang disampaikan ke Pak Pangat tentang kekhawatiran Pak Pangat karena ada kegiatan ini, dan jawaban Bupatinya di sana sudah ada proyek, dan Pak Pangat melaporkan kalau proyek memang sudah ada, tapi tanggul-tanggul ini bagaimana Pak yang melintang, dan kata Pak Bupati, oke, kalau nanti saya ke sana dan akan membongkar, tapi sampai sekarang nggak ada. Itu kita beberapa ketemu. 2021 yang ngomong mau membongkar.
bulan Februari. Tanggal 23. Tapi saat ini berarti bapak-bapaknya ini dari beberapa yang terdampak itu saat ini tinggal di mana? Sebagian ada yang membangun Buntara secara pribadi dan dibantu oleh donatur-donatur. Sebagian ada yang masih ngontrak. Sebagian lagi ada yang membersihkan rumahnya meskipun agak layak huni tapi dibersihkan lagi dan ditempati karena sosialisasi untuk menempati Huntap ini sampai saat ini kami belum menerima sebagai warga terdampak. Iya, dari tadi audiensi tadi apa yang sudah dilakukan Komnas HAM dan apa yang akan dilakukan ke depannya gitu ya? Ya, terima kasih. Merespon aduan teman-teman sebenarnya sebelum kawan-kawan sampai di Komnas HAM, saya sudah mulai mencari keterangan gitu ya, dari banyak pihak untuk menambah saya kira informasi dan data terkait dengan aduan kawan-kawan. Itu yang pertama. Nah, terkait dengan aduan hari ini, kami akan menindaklanjuti, gitu ya, menindaklanjuti aduan tersebut dengan meminta keterangan kepada semua pihak yang memang terlibat dalam aduan ini. Misalnya pemerintah Kabupaten Lumajang, kemudian juga Kementerian SDM, kepolisian tentu saja, baik Polres Lumajang maupun juga Kepolisian Daerah Jawa Timur, karena tadi disampaikan juga sudah melaporkan ke Kepolisian Daerah Jawa Timur. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentu saja kami meminta juga Bupati Lumajang, Kapolres Lumajang maupun juga Polda Jawa Timur untuk menjamin keamanan dari warga, baik warga yang mengadu saat ini mengadu ke Komnas HAM maupun juga warga yang ada di Sumberbuluh yang terdampak. Kenapa? Saya kira warga ini juga perlu dilindungi hak atas rasa amannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga tidak ingin ada intimidasi, ada ancaman baik fisik maupun verbal gitu ya, kepada seluruh warga yang sedang memperjuangkan haknya. Yang ketiga, ini yang penting, kita juga tidak ingin ada lagi kejadian seperti saling kancil di Lumajang. Saya kira kejadian saling kancil ini harus menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa memperjuangkan hak itu adalah konstitusional, itu dilindungi oleh konstitusi. Semua pihak harus menjamin hak atas rasa aman, hak hidup maupun juga hak atas keadilan. Saya kira itu yang akan dilakukan oleh Komnas HAM. Kira, gitu ya Mas? Iya Pak, silakan. Ada terkait tadi kan disebutkan ada intimidasi, itu boleh dirinci intimidasinya bentuk apa sih Pak yang diterima oleh teman-teman? Intimidasi yang banyak diterima teman-teman adalah satu, di lapangan teman-teman ini keluarganya secara pribadi ditakut-takuti untuk memperjuangkan ya oknum itu dari siapa yang menyuruh tentunya itu masih dalam kajian kami. Terus yang kedua, pada saat di jalan kemarin dalam proses perjalanan ada informasi bahwa teman-teman ini akan dilakukan tabrak lari, sehingga kami juga meningkatkan kewaspadaan terhadap teman-teman ini selama perjalanan. Alhamdulillah sampai di sini. Terus pada saat kami melaporkan ke beberapa di Polda Jatim maupun di Polda Lumajang, memang ada beberapa proses yang menurut kami seperti yang dikatakan oleh Pak BK verbal, yakni ibaratnya menurunkan semangat daripada teman-teman ini untuk mendonkan bahwasanya ada laporan balik dan lain sebagainya, yang menurut saya itu tidak tepat untuk disampaikan kepada kami selaku pelapor, sehingga yaitu kami mengadu juga kepada Komnas HAM agar semuanya terjamin sehingga proses ini bisa berjalan profesional, kredibel dan transparan, terutama untuk dari kepolisian nantinya sesuai dengan jargon mereka harus presisi. Jadi itu. Bapak tadi apakah laporan dari teman-teman ini sudah sampai juga ke Gubernur Jawa Timur? Sudah. Kami sudah membuat surat yang kami tuliskan di sana juga. Itu ditujukan kepada info. Pada memang surat itu kami tunjukkan utamanya kepada Bupati Lumajang selaku stakeholder yang ada di wilayah Kabupaten Lumajang, dan kami tembuskan ke Bupati. Jawabannya? Karena sifatnya tembusan atau memang surat kami tidak dijawab, yang jelas kami tidak menerima jawaban apa-apa sampai sekarang.